Halo semuanya, malam ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang anehnya berangkat dari tempat yang sangat biasa. Dua rumah yang berdiri berdampingan. Sekilas, keduanya sama saja, ukuran sama, eksterior mirip, bahkan memakai model AC yang sama. Namun perbedaan tagihan listrik mereka nyaris membuat saya menjatuhkan kalkulator ke lantai. Yang satu cuma bayar 5.000 rupiah, yang satu lagi harus merogoh kantong sampai 120.000. Dan itu dalam periode yang sama, di cuaca yang sama. Kesannya seperti kisah dua dunia yang terpisah oleh pagar setinggi pundak. Rumah hemat yang sejuk bak, ruangan perpustakaan berpendingin. Dan rumah yang walaupun menyala AC-nya, tetap saja membuat penghuninya berpeluh seperti sedang lomba sauna. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup di rumah kedua ini jika siangnya mencapai 38 derajat. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Ngomong-ngomong, coba tuliskan di komentar. Anda sedang nonton dari mana dan sekarang jam berapa di tempat Anda? Saya penasaran. Apakah ini tengah malam di kamar Anda atau sore hangat di teras dengan teh dingin di tangan? Sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Di siang terik, udara seperti menjadi beban yang menggantung di pundak. Saya masih ingat hari ketika saya bertugas di rumah sakit sebagai dokter, mendengar cerita tetangga rumah hemat itu. Katanya, dia malah jarang menyalakan ACI. Kalaupun dinyalakan, durasinya sebentar sekali, lebih kepada suasana hati daripada kebutuhan sebenarnya. Bayangkan orang yang punya cara sendiri untuk memanggil kesejukan, tanpa harus membuat kilometer berputar seperti baling-baling terkena angin topan. Lalu ia bercerita tentang triknya, dan saya akui, saya sempat menahan tawa kecil. Saya hanya minum air dengan cara berbeda, katanya sambil mengangkat gelas. Tidak ada hiasan dramatis seperti embun di kaca atau sedotan bengkok. Tapi ternyata, di balik kesederhanaannya, ada metodologi yang membuat saya langsung berpikir untuk memasukkannya ke daftar pelajaran dari musim panas saya. Di situ, saya teringat kebijaksanaan seorang nenek pasien saya dulu. Ia sering berkata, air bukan hanya untuk diminum, tapi untuk diundang masuk. Waktu kecil, saya mendengar ini. Saya menduga beliau sedang bermain teka-teki. Sekarang saya paham maksudnya, mengajak air masuk ke tubuh bukan dengan memaksanya, tapi dengan memberi kesempatan ia diserap dengan baik. Lucunya, banyak orang, termasuk saya dulu, mengira bahwa kalau kepanasan, logikanya adalah minum air sedingin mungkin dan sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Sensasi dinginnya memang seperti pelukan AC portable yang bisa ditelan. Tapi, tahukah Anda minum air dingin sekali teguk justru membuat lambung seperti menerima tamu tak diundang yang datang berteriak. Sistem pencernaan kaget, otot lambung menegang, dan tubuh memberi sinyal. Buang ini cepat! Dalam bahasa medis, penyerapan cairan jadi minim. Air yang masuk sebentar tadi malah segera keluar lewat ginjal. Pengalaman di ruang gawat darurat semakin menguatkan fenomena ini. Pernah suatu siang, seorang pria paruh baya dibawa istrinya ke UGD. Wajahnya pucat, keringat bercucuran, dan merasa pusing. Dia sudah minum 3 liter air hari ini. Dok, katanya, 3 liter. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan tanda-tanda dehidrasi parah. Airnya lewat saja, ujar salah satu perawat sambil menulis catatan. Inilah tragedi kecil. Tubuhnya seperti rumah dengan pintu depan dan pintu belakang terbuka lebar. Tamu masuk, tapi langsung keluar tanpa basa-basi. Dan yang lebih gawat di musim panas adalah hilangnya garam bersama keringat. Mengganti cairan dengan air murni saja ibarat mengisi akuarium tanpa menambahkan mineral.
ikan-ikan akan gelisah. Sistem tubuh juga begitu. Larutan internal menjadi terlalu encer. Sisa elektrolit malah dipaksa keluar. Hasilnya lebih lemas, lebih lelah. Teman saya yang hemat tagihan listrik itu ternyata punya ritual yang masuk akal, bahkan dari sudut pandang kedokteran. Ia meminum air bersuhu ruang atau sedikit hangat, sekitar suhu tubuh dengan tempo seperti menyeduh teh di sore hari. Setiap 15 menit, ia menyesap sekali saja, sambil merasakan air mengalir pelan di mulut. Tak ada aksi sekali habis. Tak ada nada heroik. Tapi tubuhnya, kata dia, terasa seperti selalu berada di tepi kolam renang yang teduh. Saat ia menjelaskan, saya memperhatikan meja dapurnya. Ada kendi kaca berisi air dengan potongan buah berwarna merah muda, kuning, dan hijau pucat. Ternyata di situ rahasianya, potongan semangka memberi rasa manis alami dan elektrolit. Irisan lemon untuk efek segar sekaligus pemulihan, dan potongan mentimun yang menurut penelitian mengandung senyawa yang membantu menurunkan suhu inti tubuh. Sedikit garam juga, ujarnya. Tapi benar-benar sedikit, supaya tubuh ingat apa yang hilang lewat keringat. Di titik ini, saya mulai tertawa karena teringat obrolan akademis saya dengan kolega tentang hydration kinetics in high thermal stress. Intinya, cairan yang mengandung campuran elektrolit alami lebih efektif bertahan dalam tubuh. Jadi, minuman dari meja tetangga itu bukan sekadar air rasa buah ala spa, tapi benar-benar ramuan berperhitungan. Informasi anehnya, menurut sebuah studi yang pernah saya baca sambil begadang, dan Anda boleh tidak percaya, bahwa aroma daun mint yang direndam dalam air dingin bisa menurunkan persepsi panas sampai 2 derajat Celcius di otak kita. Catatan kecil ini langsung membuat saya menyarankan kepada pasien, kalau mau main drama senang, tambahkan daun mint pada air minum Anda. Hari itu, saya meninggalkan rumahnya bukan hanya dengan rasa kagum, tapi juga dengan rencana untuk menguji metode tersebut di UGD pada pasien-pasien dengan gejala dehidrasi ringan. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, pasien yang saya sarankan metode ini melaporkan merasa lebih baik. Bahkan tidur mereka membaik di malam yang panas. Perjalanan saya malam ini bersama Anda akan dimulai dari titik inilah, dari sebuah rumah biasa dengan cerita tak biasa, menuju pada rangkaian rahasia musim panas yang akan kita uraikan satu persatu. Saya berjanji, nanti kita tidak akan hanya bicara soal minum air, tapi akan masuk juga pada seni mandi yang anehnya bisa membuat Anda hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, sampai trik membuat AC versi Rp1.000. Dan sedikit bocoran, di tengah cerita nanti akan ada bagian di mana kita membicarakan bagaimana berjemur di bawah matahari sambil tetap tidak panas. Untuk saat ini, bayangkan Anda duduk di teras sore hari, udara mulai reda, dan di depan Anda ada segelas air dengan semangka, lemon, mentimun, sedikit garam, dan beberapa daun mint yang melayang-layang. Setiap tegukan terasa seperti mengundang musim semi datang di bulan Juli. Setiap napas menjadi pelan, dan Anda mulai memahami mengapa mengundang air masuk jauh lebih baik daripada memaksanya. Saya masih ingat malam pertama saya benar-benar mencoba sendiri metode minum air yang tadi saya ceritakan pada Anda. Bukan di ruang klinik, bukan pula dalam eksperimen terencana. Saya hanyalah pria lelah sepulang shift malam di UGD, dengan cuaca panas yang membuat kipas angin pun tampak menyerah. Di dapur, saya menyiapkan kendi bening, memotong semangka merah menggoda, meremas setengah lemon, menyelipkan potongan mentimun, dan bahkan mencubit sedikit garam laut yang terasa lembut di ujung jari. Tidak lupa beberapa helai daun mint dari pot kecil di jendela. Saya duduk di kursi rotan, lampu dapur temaram, dan mengambil tegukan kecil.
Ada rasa manis samar, asam tipis, dan kejutan segar dari mentimun. Aroma mint naik ke hidung seperti bisikan pendingin alami. Saat itu, saya sempat tertawa sendiri karena terlintas pikiran. Kalau ada peneliti NASA ikut duduk di sini, mungkin mereka akan menuliskannya di jurnal. Metode pendinginan berbasis kebahagiaan sederhana. Begitulah saya mulai paham bahwa suhu minuman dan ritme minum adalah fondasi penting. Tidak ada paksaan dalam meneguk, setiap seteguk seperti mengetuk pintu tubuh, memberi salam, lalu masuk dengan sopan. Dalam 2 jam berikutnya, tubuh terasa enteng, kulit tidak lagi membasah dengan keringat yang melelahkan, dan kepala jernih. Keesokan harinya, saya mencoba menerapkannya pada pasien rawat jalan yang datang dengan keluhan pening di terik siang. Saya memberinya botol minum 500 ml berisi campuran itu, dengan instruksi minum setiap 15 menit, 1 teguk saja. 2 jam kemudian, ia kembali ke ruang saya dengan wajah lebih segar dan tersenyum aneh, seperti baru saja mendapatkan rahasia dunia. Kebijaksanaan orang tua kembali terngiang di telinga. Air bukan hanya untuk diminum, tapi untuk dikenali. Tidak banyak hal dalam hidup yang lebih sederhana dari itu. Namun sangat sering kita mengabaikannya. Tentu, jumlah cairan yang tepat tetap penting, tetapi timing adalah segalanya. Banyak orang minum hanya ketika haus, padahal haus adalah alarm terakhir tubuh ketika sudah kehilangan cukup banyak cairan. Dengan kata lain, saat rasa haus datang, tubuh sudah memasuki zona merah hidrasi. Maka, memecah minum dalam tegukan kecil sepanjang hari bukan sekadar gaya hidup sehat, tetapi strategi bertahan hidup di cuaca ekstrem. Namun, saya juga belajar dari pengalaman di UGD bahwa perbaikan cara minum hanya memecahkan satu sisi dari teka-teki musim panas. Karena sehebat apapun hidrasi Anda, panas yang menempel di kulit akan merayap masuk, menambah beban pada sistem pendingin internal tubuh. Inilah alasan saya ingin berbicara tentang senjata kedua dalam gudang rahasia saya, seni mandi dingin yang benar. Di titik ini, saya teringat sebuah sidang terbuka di Fakultas Kedokteran beberapa tahun lalu, membahas topik Thermal Adaptation Mechanisms in Humans. Para profesor berdebat tentang apakah mandi air dingin baik untuk kesehatan jantung. Ada yang mengkhawatirkan risiko vasokonstriksi ekstrim. Ada yang memuji efeknya pada metabolisme. Saya yang waktu itu masih muda dan bersemangat, mencatat semua argumen, tak sadar bahwa suatu hari saya akan membuat protokol sendiri untuk mandi yang aman namun efektif. Protokol ini tidak lahir di ruang kuliah, melainkan di ruang gawat darurat. Pada hari-hari ketika kami menerima pasien pingsan akibat panas, saya perhatikan. Setelah kami mendinginkan kepala mereka dengan kain basah dan mengalirkan air dingin di bagian pergelangan serta kaki, tubuh mereka pulih lebih cepat dibanding yang langsung disiram seluruh badan. Dari sinilah saya mulai merangkai ritual mandi dingin 3 tahap. Tahap pertama adalah pengenalan. Memberi sinyal pada tubuh bahwa dingin akan datang. Biasanya dimulai dengan membasuh pergelangan tangan dan kaki, masing-masing 30 detik. Ini seperti mengetuk pintu sebelum masuk rumah, memberi kesempatan tubuh menyesuaikan sirkulasi darah. Sensasinya mirip memasukkan kaki ke kolam renang yang sedikit lebih dingin dari udara sore hari, mengagetkan sebentar, tapi lalu menyenangkan. Tahap kedua adalah penapakan bertahap. Dari kaki naik ke betis, dari tangan ke lengan, lalu torso. Setiap bagian diberi sekitar 10 detik. Posisi ini memungkinkan darah membawa sinyal pendinginan ke pusat pengaturan suhu di otak tanpa memicu respon darurat yang membuat jantung berdebar. Tahap ketiga baru masuk ke pemandian penuh, menurunkan seluruh suhu kulit selama 3 menit yang terasa seperti waktu yang panjang dan lega sekaligus. Di sini saya sering melatih kesadaran napas, menarik udara dalam-dalam melalui hidung, menghembuskannya perlahan sambil merasakan dingin yang memeluk dari luar. Suhu optimal
Dari pengalaman bertahun-tahun, berkisar antara 18-22 derajat Celcius, cukup dingin untuk efek menyegarkan, tapi jauh dari ekstrem yang membuat tubuh bingung. Bagi mereka yang tidak punya termometer, saya biasa memberikan tips sederhana. Nyalakan keran air dingin selama 1 menit penuh. Biasanya air itulah yang mendekati suhu ideal karena pipa sudah terbilas dari air hangat sisa. Ada informasi aneh yang jarang masuk obrolan sehari-hari. Setelah mandi dingin, tubuh tidak hanya terasa segar, tetapi metabolisme basal bisa meningkat sekitar 10-15% selama beberapa jam. Dalam bahasa awam, tubuh bekerja sedikit lebih keras memproduksi panas untuk kembali ke suhu normal. Tapi hasilnya justru membuat kita merasa sejuk lebih lama setelah keluar dari kamar mandi. Bahkan, dalam beberapa kasus pasien, mandi dingin menjadi ritual sebelum tidur untuk memastikan suhu tubuh turun dan mereka bisa tidur nyenyak meskipun suasana di luar masih panas. Saya pribadi suka melakukannya menjelang malam, sambil mematikan semua lampu terang dan membiarkan hanya meja samping tempat tidur yang menyala lembut. Menciptakan suasana seperti spa pribadi yang mencegah saya bangun dengan kepala berat karena kegerahan. Menariknya, konsep ini kadang memancing perdebatan. Beberapa rekan berpendapat bahwa tubuh manusia lebih suka mandi hangat karena membantu relaksasi otot. Saya biasanya menjawab, itu benar di musim dingin. Mandi hangat pada musim panas seperti menyalakan pemanas di ruang yang sudah panas. Mungkin sebentar bikin rileks. Tapi begitu keluar, rasa gerah 3 kali lipat menunggu. Saya ingin Anda membayangkan kini. Selesai mandi dingin 3 menit sesuai urutan. Kulit terasa kesat, aliran darah lancar. Dan Anda melangkah keluar untuk menemukan diri Anda berada di ruangan yang tidak lagi menekan napas. Semua itu tercapai tanpa membebani listrik rumah, tanpa AC menyala tanpa henti. Dua komponen utama sudah kita miliki, hidrasi pintar dan mandi dingin yang efektif. Namun, saya sudah tidak sabar bercerita tentang komponen ketiga yang akan kita temui nanti. Sebuah benda sehari-hari berharga kurang dari Rp1.000 yang bisa membuat ruangan turun beberapa derajat. Tapi itu sebentar lagi. Untuk saat ini, nikmati bahwa bahkan tanpa mesin pendingin canggih, Anda bisa mulai menaklukkan panas dari dalam dan luar tubuh Anda. Seusai mandi dingin yang membuat tubuh sejuk bagaikan berada di kabin pegunungan, saya teringat kembali obrolan dengan pasien lansia tahun lalu. Beliau tinggal sendiri di rumah tua, atap seng, dan kipas angin yang sudah berusia seperti koleksi museum. AC. Katanya rusak sejak 2 musim panas lalu. Saat pertama kali datang ke UGD, beliau mengeluh pusing, kelelahan, dan nyaris pingsan. Saya tahu, situasi seperti ini sering berakhir tragis jika tidak diatasi dengan cepat. Tapi alih-alih sekadar meresepkan obat atau menyuruh beliau pindah ke rumah anaknya, saya memutuskan untuk memberinya sebuah misi rahasia yang nyaris gratis. Perlu Anda ketahui, di dunia medis, tak semua solusi harus mahal atau canggih. Kadang prinsip fisika tingkat SMP sudah cukup. Jadi saya bercerita tentang konsep bahwa udara panas cenderung naik ke atas, sedangkan udara dingin turun ke bawah. Prinsip ini, ketika dipandu sedikit trik, bisa menjadi AC alami skala rumah tangga. Bahan inti yang diperlukan, wadah es kecil, yang harga ecerannya tidak sampai Rp1.000 di pasar tradisional jika dalam bentuk plastik sederhana. Atau mungkin 2.000 untuk versi logam yang lebih awet. Triknya begini, masukkan es batu sebanyak mungkin ke dalam wadah itu. Jika ingin gaya ekstra, gunakan botol air bekas yang diisi air lalu dibekukan utuh. Ini lebih tahan lama mencairnya. Tapi inti keberhasilan bukan pada jumlah es saja, melainkan lokasi peletakannya. Kebanyakan orang menaruh wadah es di meja atau lantai, berharap udara dingin menyebar. Masalahnya, udara dingin langsung jatuh ke lantai dan mengendap.
tak pernah bersentuhan dengan wajah dan tubuh Anda. Posisi ideal adalah sekitar 50 cm dari lantai. Saya sarankan letakkan di bangku pendek atau rak kecil. Ketinggian ini memungkinkan udara dingin terpantal ke arah tubuh sebelum turun, menciptakan area sejuk di sekeliling Anda, Bu. Menurut perhitungan sederhana dan pengamatan saya, hal ini dapat menurunkan suhu ruangan terfokus hingga 5 derajat Celcius di area radius 1 meter. Tapi jangan berhenti di ketinggian. Arahkan wadah tersebut ke arah jalur udara masuk, misalnya dekat jendela atau pintu yang terbuka sedikit. Dengan begitu, udara panas yang masuk bertemu es terlebih dahulu, mengalami pendinginan lokal, lalu berputar ke arah Anda. Ini bukan pendingin ruangan yang menyeluruh, namun cukup menciptakan zona aman tempat Anda bisa bekerja, membaca, atau sekadar bermalas-malasan tanpa merasa seperti sedang dipanggang. Percakapan dengan nenek itu menjadi momen kebijaksanaan. Beliau berkata, ternyata menurunkan panas bukan soal melawan, tapi mengarahkan, dan memang benar, daripada memaksa seluruh rumah menjadi dingin, lebih efektif membangun kantong-kantong udara sejuk di ruang yang benar-benar kita gunakan. Anehnya, di balik strategi wadah es ini, tersimpan efek psikologis yang signifikan. Melihat dan menyentuh es batu memberi sinyal visual dan sensorik bahwa lingkungan Anda dingin. Otak kita cenderung mempercayai panca indera visual hampir sama kuatnya dengan sensor suhu kulit. Jadi bukan hanya suhu fisik yang turun, tetapi persepsi Anda terhadap panas pun ikut mereda. Saya pernah menguji metode ini di rumah saya sendiri. Di ruang baca yang tanpa ventilasi besar. 2 wadah berisi es batu diletakkan di 2 sudut dengan kipas kecil yang diarahkan melewati permukaan es. Dalam 15 menit, suhu ruangan turun dari 33 derajat menjadi 28 derajat. Ya, angka ini tidak akan membuat Anda perlu selimut, tapi cukup untuk mencegah kepala terasa berat dan kulit lekat oleh keringat. Dan disinilah muncul informasi pinggiran yang entah kenapa sangat saya sukai. Penelitian kecil di Jepang membuktikan bahwa suara gemericik atau retakan kecil es saat mencair memicu respon relaksasi di otak. Mirip seperti suara hujan ringan. Jadi, wadah es Anda tidak hanya menjadi pendingin, tetapi juga mesin penghasil efek ASMR alami. Tentu saja, ada yang mempertanyakan efektivitas metode ini dibandingkan AC. Dalam perdebatan hangat di sebuah seminar komunitas lingkungan, iya, kami dokter kadang juga suka debat tentang hal-hal yang sepertinya sederhana. Seorang peserta mengatakan, es butuh energi untuk dibuat, jadi ini sama saja. Saya menanggapi bahwa banyak rumah tangga memiliki freezer yang terus bekerja untuk bahan makanan. Memasukkan botol air ke freezer sebagai produk sampingan, hanya memanfaatkan kapasitas yang sudah ada. Jadi secara energi tambahan, nyaris nol. Momen ini membuat saya merenung bahwa banyak solusi rumah tangga yang cerdas lahir dari kombinasi pengetahuan sains dasar dengan kesediaan untuk sedikit kreatif. Sama seperti membuat kendi air buah untuk hidrasi. Menempatkan wadah es dengan benar adalah seni kecil yang memerlukan sentuhan pribadi, ya. Pasien lansia itu datang kembali beberapa minggu kemudian. Bukan untuk berobat, tapi hanya untuk membawa bungkusan kecil berisi kue kering buatan sendiri. Udara di rumah sekarang seperti di kebun sore hari, katanya sambil tersenyum. Tagihan listriknya nyaris tidak berubah, tapi ia merasakan perbedaan besar dalam kenyamanan sehari-hari. Melihat senyumnya mengingatkan saya bahwa inti dari semua ini bukanlah teknologi canggih, melainkan memberi tubuh dan pikiran istirahat dari tekanan panas yang tanpa henti. Wadah es hanyalah salah satu cara, tetapi ketika digabungkan dengan hidrasi cerdas dan mandi dingin, kita mulai membangun benteng yang kokoh melawan musim panas. Sekarang tinggal tantangan berikutnya, bagaimana menghadapi panas di luar ruangan di bawah tatapan tajam matahari langsung.
Karena sekeras apapun Anda menjaga kesejukan di dalam rumah, semua itu bisa runtuh dalam 15 menit berjalan di bawah terik tanpa perlindungan yang tepat. Saya punya cerita tersendiri tentang itu, tentang sinar ultraviolet yang tidak hanya membakar kulit, tetapi juga mencuri kesejukan dari tubuh Anda dengan cara yang licik. Dan di situ, kita akan berkenalan dengan cara melawan sinar matahari tanpa terlihat seperti sedang mempersiapkan ekspedisi di Kutub Utara. Tapi sebelum itu, biarkan saya mengingatkan, kalau sekarang Anda berada di dalam ruangan, lemparkan satu tatapan ke kulkas, cari botol bekas, dan bekukan malam ini. Kita sedang mempersiapkan musim panas yang berbeda, yang akan kita nikmati, bukan kita tangisi. Anda tahu momen ketika Anda baru saja merasa aman di dalam rumah. Udara sudah cukup nyaman, lalu tiba-tiba ada keperluan yang memaksa Anda keluar di siang bolong, entah sekadar membeli roti di ujung jalan atau menjemput anak dari sekolah. Dan begitu melangkah keluar, rasanya seperti wajah Anda disambut awan raksasa. Ya, ini bukan panas yang datang pelan-pelan, tapi hantaman langsung dari cahaya matahari. Kasus yang sering saya lihat di UGD adalah fenomena ini. Pasien terpapar sinar matahari beberapa menit saja, namun suhu tubuh naik drastis. Penyebabnya bukan hanya radiasi panas biasa, tetapi efek sinar ultraviolet (UV) yang memanaskan lapisan kulit dan merusak sistem pendingin alami tubuh. Organ tubuh kita punya AC internal, berupa penguapan keringat, tapi UV mampu mempercepat hilangnya kelembaban kulit sehingga efek pendinginan itu rusak. Suatu siang tahun lalu, seorang pegawai kantor berusia 35 tahun masuk ke ruang saya dengan wajah memerah dan napas berat. Ia bilang, "Padahal saya sudah pakai sunblock, Dok." Ketika saya tanya kapan ia memakai sunblock, jawabannya langsung jelas, "Barusan sebelum keluar." Nah, ini kesalahan umum. Sunblock membutuhkan kira-kira 30 menit untuk menyerap dan membentuk lapisan pelindung efektif. Tanpa itu, Anda seperti mengenakan jas hujan yang masih terlipat di saku saat hujan deras. Pengalaman itu membuat saya menyusun aturan sederhana yang saya bagikan pada pasien. Apa yang saya sebut perisai 4 lapisan. Lapisan pertama adalah sunblock yang diaplikasikan cukup tebal, setebal koin kecil untuk seluruh wajah, dan tentu saja merata. Lapisan kedua adalah waktu, oleskan setengah jam sebelum keluar. Lapisan ketiga adalah ingatan, mengingat area yang sering dilupakan, telinga, belakang leher, punggung tangan, dan kaki jika memakai sandal. Lapisan keempat adalah pengulangan ulang setiap 2 jam, karena semua lapisan pelindung punya masa berlaku. Lalu saya tambahkan elemen ekstra yang jarang orang lakukan. Campurkan sedikit gel lidah buaya dingin ke dalam sunblock Anda, dengan perbandingan kira-kira 3:1. Lidah buaya memberi efek pendinginan nyata sambil menjaga kelembaban. Secara ilmiah, lidah buaya mengandung senyawa polisakarida yang mempertahankan lapisan air di kulit, membuat pendinginan alami dari keringat bisa bekerja lebih lama. Selain sunblock, lapisan pertahanan visual juga penting. Topi bertepi lebar atau payung lipat berwarna terang. Memang kedengarannya seperti aksesori klise, tapi warna terang, terutama putih atau perak, merefleksikan cahaya matahari jauh lebih banyak daripada hitam atau coklat tua. Saya pernah melakukan uji coba kecil di halaman rumah sakit dengan 2 kursi besi. Satu ditutup kain hitam, satu lagi kain putih. Dalam 10 menit di bawah matahari, kain hitam menjadi hampir tak tersentuh panasnya. Sementara kain putih masih bisa dipegang tanpa refleks menarik tangan. Ada informasi pinggiran favorit saya yang terkait dengan ini. Di beberapa wilayah gurun Timur Tengah, orang sengaja mengenakan pakaian lebih tebal namun berwarna putih atau krem. Kelihatannya berlawanan logika, tetapi lapisan tebal longgar itu menciptakan sirkulasi udara di dalam busana, dan warna cerah memantulkan cahaya, menghasilkan suhu kulit yang justru lebih rendah dibanding memakai kaos tipis ketat berwarna gelap. Kebijaksanaan orang tua turut memperkuat prinsip ini. Dulu,
Nenek saya suka menggelar kain putih seperti tirai sementara di teras ketika matahari condong. Katanya, biar matahari malu-malu masuk. Dan memang, suhu di balik kain itu terasa beda, seperti teduh pohon besar meskipun pohonnya tidak ada. Prinsip inilah yang saya bawa ke rumah pasien. Gunakan tirai atau gorden terang di jam-jam terpanas, khususnya antara tengah hari sampai jam 4 sore. Efeknya bisa menurunkan suhu ruangan beberapa derajat tanpa alat listrik tambahan. Debat akademis kadang muncul di kalangan rekan tentang mana yang lebih efektif. Melindungi kulit untuk mencegah panas masuk atau fokus mendinginkan tubuh setelah panas masuk. Saya berpendapat, kenapa tidak keduanya? Panas yang tidak masuk tidak perlu didinginkan, dan tubuh yang sudah dingin tidak perlu bekerja keras melawan efek panas dari luar. Seperti bermain sepak bola, lebih mudah mencegah kebobolan daripada mencetak gol balasan setelah tertinggal 3 angka. Trik lapangan yang sering saya gunakan adalah botol semprot kecil berisi air dingin yang saya simpan di tas. Setiap setengah jam, saya semprotkan tipis di wajah dan leher. Air yang menguap itu mencuri panas dari kulit, memberikan efek sejuk cepat, dan jika dikombinasikan dengan lapisan sunblock, las lidah buaya, kulit tetap lembab. Saya bahkan selalu membawa satu untuk pasien yang harus menunggu di luar ruang UGD agar bisa langsung merasakan manfaatnya. Bayangkan, Anda berjalan di bawah terik siang, memakai pakaian longgar berwarna terang, kulit dilapisi sunblock yang sudah menyatu selama 30 menit, membawa payung atau topi lebar, dan sesekali menyemprotkan air ke wajah. Hasilnya, Anda bisa melintasi jalan seperti sedang berada di sore musim semi, bukan ladang aspal yang memantulkan panas menyengat. Tentu saja, akan ada kalanya Anda tetap merasa panas walau sudah melakukan semua ini. Panas ekstrem memang tidak bisa dihapus total, tetapi tujuannya adalah mengurangi beban panas agar tubuh tidak harus memaksakan sistem pendingin internal bekerja sampai batas. Dan jika Anda bisa menghemat energi tubuh, Anda juga menghemat energi listrik, karena keinginan untuk pulang dan langsung menyalakan AC mungkin tidak sekuat sebelumnya. Jadi, langkah kita sejauh ini adalah melengkapi tubuh dengan pertahanan dari dalam, hidrasi, perbaikan suhu secara cepat mandi dingin, pendinginan lingkungan dengan biaya nyaris nol, wadah es, dan perlindungan dari luar, strategi sinar matahari dan UV. Semua itu adalah lapisan-lapisan yang, kalau diterapkan bersama, sering membuat orang terkejut akan seberapa nyamannya musim panas bisa dijalani. Berikutnya, saya akan mengajak Anda memasuki lapisan yang lebih menyenangkan. Dan jujur saja, ini favorit saya, makanan dan camilan yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga berperan aktif menurunkan suhu tubuh. Dan ya, kita akan bicara mengapa camilan dingin yang populer justru sering mengkhianati kita. Jadi persiapkan imajinasi rasa Anda, karena segmen ini bisa membuat Anda ingin membuka kulkas sekarang juga. Saya selalu menyukai bagian ini, karena kita membicarakan salah satu dari sedikit hal di dunia yang bisa membuat manusia tersenyum 10 detik setelah menyentuhnya. Makanan dan minuman dingin. Tapi di musim panas, senyum itu terkadang bisa berubah jadi seringai kelelahan. Mengapa? Karena pilihan camilan kita seringkali bukan sekutu, melainkan pengkhianat. Ambil contoh klasik, es krim. Siapa yang tidak tergoda oleh es krim di siang terik? Bahkan suara sendok memecah permukaan es krim bisa membuat pikiran kita merasa dingin sebelum suapan pertama. Dan benar memang, 5 menit kemudian Anda merasa segar seperti berada di pantai dalam iklan. Setidaknya. Namun, 30 menit kemudian tubuh Anda justru makin panas. Penyebabnya ada di dapur kimia internal tubuh. Gula dan lemak tinggi memerlukan energi ekstra untuk dicerna, dan setiap proses metabolisme menghasilkan panas. Dalam istilah medis, disebut termogenesis, yang ironisnya sama sekali tidak kita inginkan di cuaca panas.
Di UGD, saya pernah menemui seorang perempuan muda yang datang dengan keluhan pusing dan merasa panas dari dalam setelah seharian mengonsumsi 3 porsi es krim demi melawan panas. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darahnya melambung dan tubuhnya sedang bekerja keras menurunkannya, yang berarti menghasilkan panas tambahan. Kami memberinya cairan dan saran tegas untuk meninggalkan terapi es krim itu. Sebaliknya, saya dan beberapa rekan punya daftar camilan musim panas yang tidak hanya enak, tapi juga membantu menurunkan suhu tubuh. Nomor 1 di daftar itu, buah beku. Pisang yang dikupas lalu dibekukan selama 4 jam menjadi camilan manis lembut dengan kandungan kalium tinggi. Bagus untuk keseimbangan elektrolit dan pengaturan suhu. Lalu ada anggur atau stroberi beku yang bisa dilepas sedikit demi sedikit di mulut, memberi pelepasan dingin perlahan yang menenangkan, mirip batu es yang meneteskan rasa manis. Favorit saya pribadi, yogurt polos yang dibekukan dalam cetakan es lollipop, terkadang dicampur madu tipis untuk menambah rasa. Yogurt memberikan protein dan probiotik yang membantu pencernaan bekerja efisien tanpa memicu panas berlebih. Dan jika ingin sesuatu yang lebih besar porsinya, ada salad air, kombinasi semangka, mentimun, daun mint, dan sedikit garam laut. Kandungan airnya tinggi, teksturnya renyah dingin, dan rasanya menyegarkan, sekaligus memulihkan elektrolit yang hilang. Kebijaksanaan orang tua kembali muncul di sini. Kakek saya dulu selalu menyiapkan potongan pepaya di kulkas saat musim panas. Katanya, biar tubuhmu adem dari dalam. Waktu itu saya menganggap itu hanya kebiasaan kampung. Baru belakangan saya sadar, pepaya punya kandungan air yang tinggi dan membantu sistem pencernaan tetap lancar, mengurangi beban panas dari makanan berat. Informasi pinggiran yang menarik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa makanan kaya air seperti semangka atau timun bukan hanya memberi hidrasi, tetapi juga sedikit menurunkan suhu inti tubuh selama 1 jam setelah dikonsumsi. Efek ini mungkin kecil, sekitar 0,5 derajat Celcius, namun di tengah suhu ekstrem, 0,5 derajat bisa membuat perbedaan antara merasa gelisah atau tetap nyaman. Dalam debat akademis, makanan pun bisa memicu debat. Ada yang mempertanyakan manfaat pendinginan makanan versus pendinginan lingkungan. Saya biasanya menanggapi, mengapa memilih? Pendinginan internal dan eksternal saling mendukung. Lingkungan sejuk mencegah tubuh kembali panas terlalu cepat, sementara pendinginan makanan membantu menjaga suhu inti stabil lebih lama. Ini sama seperti pertemuan 2 jalur kereta yang tiba bersamaan. Efektivitasnya menjadi lipat ganda. Dan jangan lupakan minuman. Minuman ala kafe dengan gula tinggi adalah jebakan. Lemon tea dalam botol misalnya, seringkali mengandung gula setara 3 sendok makan. Cukup untuk membuat sistem metabolisme bekerja ekstra. Sebagai gantinya, saya sering membuat ochi lemonade, air dingin, potongan mentimun tipis, perasan lemon segar, dan 3 helai daun mint. Rasanya segar, hidung disentuh aroma mint, dan tidak ada ledakan gula yang membuat tubuh panas dari dalam. Bayangkan sore panas, Anda duduk di teras, semangkuk anggur beku di pangkuan, segelas ochi lemonade di tangan. Kipas angin kecil bergerak pelan di sudut, menyapu udara dari wadah es yang kita bicarakan di bagian sebelumnya. Anda tidak sekadar bertahan dari panas, Anda mengubahnya menjadi pengalaman yang hampir liburan. Namun, kenyamanan ini akan lebih bertahan lama jika tubuh Anda juga diajak bergerak. Ya, saya tahu, ide olahraga di musim panas terdengar seperti menambah masalah baru. Tetapi inilah paradoks terakhir yang mengejutkan banyak orang. Olahraga terukur justru salah satu cara paling efektif melatih tubuh agar lebih tahan panas. Ketika Anda berolahraga dengan cara dan waktu yang tepat,
Sistem kardiovaskular dan mekanisme pendingin tubuh menjadi lebih efisien. Keringat keluar lebih tepat waktu. Sirkulasi darah lebih optimal, sehingga panas dibuang lebih baik. Efeknya bahkan bisa bertahan berjam-jam setelah sesi olahraga selesai. Pasien saya yang awalnya menghindari olahraga di musim panas, setelah mencoba program ringan yang saya rekomendasikan, mengakui bahwa mereka merasa lebih ringan menghadapi terik. Kalau sebelumnya 5 menit berjalan di bawah matahari sudah membuat mereka sesak, kini mereka bisa menempuh jarak 2 kali lipat tanpa keluhan berarti. Jadi, sesudah kita mempersenjatai diri dengan hidrasi cerdas, mandi dingin, pendinginan lingkungan, perlindungan terhadap panas luar, dan makanan yang mendukung, kita akan menutup dengan rahasia latihan tubuh yang bukan hanya memperkuat jantung, tetapi juga menjadikan Anda pemenang melawan panas bahkan sebelum panas itu datang. Saya masih ingat senyum sinis seorang pasien ketika saya menyarankan olahraga di puncak musim panas. Dok, Anda bercanda? Jalan ke dapur saja saya sudah seperti habis lomba maraton. Ah, reaksi seperti itu sudah biasa saya dengar. Memang, ide bergerak di tengah cuaca terik terdengar berlawanan dengan naluri. Tapi justru disinilah letak rahasianya. Olahraga yang tepat, di waktu dan cara yang tepat akan membuat tubuh Anda lebih tahan panas. Fisiologinya cukup jelas. Saat Anda berolahraga, tubuh belajar mengatur, melepas, dan mendistribusikan panas lebih efisien. Sirkulasi darah menjadi lebih tangguh. Kelenjar keringat terlatih untuk beroperasi lebih cepat dan lebih seimbang. Serta jantung belajar bekerja di bawah tekanan ringan tanpa panik. Ini seperti melatih pasukan sebelum perang. Mereka lebih siap saat panas datang menyerang. Namun, bukan berarti Anda harus menyerupai atlet triathlon. Kuncinya adalah memilih jenis olahraga yang tidak membebani tubuh berlebihan, sambil tetap memberi stimulus bagi sistem termoregulasi tubuh. Ada 4 bentuk latihan favorit saya untuk musim panas. Pertama, renang. Air bukan hanya mendinginkan karena suhunya, tetapi juga meningkatkan konduksi panas dari tubuh. Saat Anda berada di air bersuhu sekitar 26-28 dega, panas tubuh berpindah ke air 25 kali lebih cepat dibanding udara. Efeknya, Anda bisa berolahraga optimal tanpa merasa sesak karena panas. Dan sebagai bonus, setiap sesi 30 menit renang biasanya akan membuat Anda merasa sejuk selama 6 jam berikutnya. Bahkan di udara luar. Kedua, jalan pagi. Jam antara pukul 6 dan 8 pagi adalah periode emas. Udara relatif bersih, suhu belum terlalu tinggi, dan cahaya matahari belum mencapai intensitas penuh. Jalan kaki 20-30 menit di waktu ini mengaktifkan otot, memperlancar sirkulasi, sekaligus memberi sedikit paparan sinar matahari yang bermanfaat untuk produksi vitamin D tanpa risiko panas ekstrem. Ketiga, peregangan dan latihan ringan di dalam ruangan. Tidak butuh peralatan mahal, matras, ruang sedikit lapang, dan mungkin kipas untuk kenyamanan. Gerakan seperti yoga ringan atau pilates membantu otot melepaskan ketegangan, meningkatkan aliran darah, dan membuat tubuh lebih siap mengatur suhu. Saya pribadi suka memadukannya dengan musik instrumental pelan, menciptakan efek menenangkan ganda. Keempat, jogging sore setelah matahari tenggelam. Waktu antara pukul 7-9 malam sering menjadi ruang aman. Sisa panas siang sudah mulai memudar, dan Anda bisa berlari ringan 15-20 menit untuk membuang panas residual yang sudah mengendap di tubuh sepanjang hari. Kebijaksanaan orang tua lagi-lagi menyelip di sini. Ayah saya, dulu seorang guru olahraga, selalu mengatakan tubuhmu seperti sumur. Kalau tak pernah diisi gerakan betoda, airnya akan mengendap dan mengotori dirinya sendiri. Dalam konteks musim panas, air mengendap itu adalah panas yang menumpuk tanpa pernah dibuang tuntas. Informasi pinggiran yang menarik. Penelitian di bidang fisiologi olahraga menunjukkan bahwa
Orang yang berolahraga teratur di iklim panas mampu menurunkan suhu inti tubuh saat istirahat hingga 0,5 deka dibanding mereka yang pasif. Artinya, garis start suhu mereka sudah lebih rendah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk merasa kepanasan menjadi lebih lama. Debat akademis soal ini biasanya muncul di antara dua kubu. Mereka yang menganggap olahraga di musim panas berisiko dehidrasi berlebihan, dan mereka yang menilai manfaat adaptasi panas jauh lebih besar. Posisi saya ada di tengah. Olahraga musim panas aman jika melakukan prahidrasi. Minum air cukup sebelum memulai. Membawa air untuk diminum tiap 15 menit. Dan memulihkan cairan dan elektrolit segera setelah selesai. Rutin saya biasanya begini, 30 menit sebelum olahraga. Segelas air suhu ruang. Mulai gerakan dengan intensitas rendah selama 5 menit untuk pemanasan termal. Jaga ritme pernapasan, akhiri dengan pendinginan tubuh 5 menit. Setelah itu, saya akan mengisi kembali cairan dengan minuman elektrolit alami seperti campuran air, semangka, lemon, mentimun, dan sedikit garam. Sekarang Isa, mari kita lihat apa yang sudah kita bangun sejauh ini. Dari hidrasi cerdas yang membuat tubuh ingin menyimpan air, mandi dingin yang menurunkan suhu inti selama berjam-jam, pendinginan lingkungan dengan wadah es yang murah meriah, perlindungan dari sengatan UV dan panas luar, camilan yang menjadi sekutu musim panas, hingga olahraga yang mengubah tubuh menjadi mesin pembuangan panas yang efisien. Keenamnya adalah benteng berlapis yang saling melengkapi. Bayangkan hari musim panas sempurna Anda. Bangun pagi dengan segelas air campuran buah dan sedikit garam alami. Jalan kaki santai di udara segar. Mandi dingin sebelum bekerja. Siang yang dilengkapi wadah es di sudut ruangan dan tirai putih yang memantulkan cahaya. Sore dengan camilan buah beku. Dan malam diakhiri dengan jogging ringan lalu peregangan. Tagihan listrik kecil, tubuh segar, kepala jernih. Bedanya dengan orang di rumah sebelah yang berharap AC bekerja seperti dewa penyelamat adalah Anda sudah menguasai panas, bukan sekadar bertahan di dalamnya, dan itu memberi rasa kendali yang tak tergantikan. Musim panas sering dianggap musuh yang harus dilawan dengan satu jurus. Menyalakan AC dan bersembunyi di balik pintu tertutup. Tetapi malam ini, kita telah berjalan jauh melewati paradigma itu. Kita mulai dari kisah dua rumah yang tampak sama. Namun satu hidup hemat dan sejuk, lainnya boros dan gerah. Rahasia pertama datang dari cara minum air. Bukan sekadar banyak, tetapi dengan ritme, suhu, dan komposisi yang mengundang tubuh menyerapnya dengan sempurna. Lalu, kita masuk ke mandi dingin. 3 tahap yang mempersiapkan tubuh perlahan, memberikan efek sejuk yang bertahan berjam-jam. Kita menempatkan wadah es murah di posisi strategis, mengubah arus udara di ruangan agar menjadi pendingin alami. Di luar ruangan, kita menangkis panas dan UV dengan lapisan perlindungan fisik serta kimia yang tepat waktu. Camilan pun berubah dari sekadar rasa menjadi alat pendingin internal. Buah beku, yogurt, salad air, dan minuman sederhana tanpa gula berlebih. Dan akhirnya, kita memahami bahwa gerakan tubuh di musim panas bukanlah hukuman, tetapi latihan untuk membuat tubuh lebih tahan panas, kuat, dan efisien dalam mengatur suhu. Semua metode ini saling menguatkan, membentuk sistem yang melindungi tubuh dari luar dan dalam, sambil meminimalkan beban tagihan listrik. Lebih dari sekadar tips, ini adalah perubahan cara pandang terhadap musim panas. Dari musim yang ditakuti menjadi musim yang dinikmati. Saya berharap saat Anda memejamkan mata malam ini, Anda membayangkan pagi sejuk dengan segelas air segar di tangan, rumah yang terasa teduh tanpa AC, dan langkah ringan di udara sore. Biarkan musim panas kali ini menjadi awal dari gaya hidup baru, di mana kesejukan adalah pilihan aktif yang Anda ciptakan, bukan keberuntungan yang Anda tunggu. Akhir skrip, selamat malam.